Anies Baswedan dukung Pramono Rano di Jakarta. Saya jadi bingung kok tiba-tiba Anies ini tiba-tiba dengan vulgar seolah-olah sudah memutuskan dukungannya kepada Pramono. Pemerintah kurang bantuin apa? BPJS ada, BLT ada, KIS ada, KIP ada. Itu diperuntukkan untuk siapa? Ya untuk kalian-kalian yang membutuhkan bantuan. Pertanyaan yang menggelitik bagi saya, loh pertarungan dulu setahu saya Anies itu berdiri, berjuang bersama kita. Justru dukungan Pak Anies itu, ya kan, memperlihatkan bahwa dia tidak konsisten di jalan perubahan. Itu bukan perjuangan politik ansih. Kalau ini soal Anies ini, kartu Anies ini dikira suhu ternyata cukup. Yang sumbu pendek baru dipancing pakai WA dikit langsung meledak gitu ya. Pemilihnya Anies itu memang notabene adalah Islam politik gitu loh. Nah, Sekarang kalau mau bahas pemerintah, coba gue tanya. Saya jadi bingung kok tiba-tiba Anies ini tiba-tiba dengan vulgar seolah-olah sudah memutuskan dukungannya kepada Pramono. Pertanyaan yang menggelitik bagi saya, loh pertarungan dulu setahu saya Anies itu berdiri, berjuang bersama kita, itu bukan perjuangan politik ansih. Iya kan? Tapi berangkat dan berdiri dan besar dari perjuangan yang membawa ideologi. Tentang pilihan ideologisnya dia benar. Setuju. Maka itulah yang saya sesalkan, yang mengejutkan saya. Kenapa Anies kok bergeser dari ideologis kok malah menjadi ikut-ikutan dalam pertarungan yang istilahnya sifatnya politik angsi gitu aja. kalau ini soal Anies ini, kartu Anies ini dikira suhu ternyata cukup. Pemilihnya Anies itu memang notabene adalah Islam politik gitu loh. Nah, itu menurut saya akan membuat Anies itu menjadi dalam tanda kutip ya, hantu yang lebih seram dibandingkan dengan PKS. Bahwa masuknya Anies itu ketimbang mengunci kemenangan justru membatalkan kemenangan. Betul. Gitu. Ada pemilih Anies, kan pemilih Anies besar, pengaruhnya besar. Itu mereka tuh sudah ke Pramrano. Nggak usah Anies deklarasi pun mereka udah ke Pramrano, karena mereka itu kan segmen oposisi. Iya, karena mereka melihat bahwa ada Jokowi di Ridwan Kamil. Iya, dari awal juga udah tahu bahwa Ridwan Kamil itu bagian dari Prabowo dan bagian dari Jokowi. Mereka udah nggak ke situ. Yang salah dihitung atau yang mungkin asumsinya salah adalah bahwa kelompok minoritas itu ya, yang tadinya ke Pramono dan Rano, justru begitu ada Anies malah lari ke Ridwan Kamil dan Suswono. Kalian ini adalah petugas partai. Jangan lupa, kalian adalah petugas partai. Tidak lagi bisa sebagai pribadi-pribadi. Kalau ndak mau jadi petugas partai, saya tidak ngomongi lagi anggota partai, petugas partai. Artinya jangan diberi tugas oleh partai. Out, begitu aja, mundur. Sing rumiyin niku Rakernas, Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan, mutusaken tidak disiarkan untuk ngadepi pemilu 2004 harus tersedia uang 5 triliun rupiah. Teko endi iki gak nyolong. Ayo. Nggih jelas-jelasan mawon. Kabeh bahasane BUMN diporoti kabeh. Padahal di parlemen sudah sepakat siapa yang melakukan korupsi di era pandemik hukumannya mati. Tapi akhirnya Ibu Megawati interupsi. Jangan dihukum mati. Kalau dihukum mati kaderku habis semua. Nah itu. Karena apa? Mayoritas wali kota, bupati, dan pejabat yang tersangkut korupsi yaitu dari PDIP itu ranking 1. Nah kalau dijebloskan atau dihukum mati semua ya habis itu kader-kader PDIP. Jadi seperti itu. Bara yang kebetulan bendaharanya PDIP. Itu kalau di koran cuma 25 triliun, tapi Pak Novel Baswedan yang penyidik senior KPK menyatakan itu yang dirampok sama Menteri Sosial Pak Juliari Batubara itu 100 triliun di era pandemik. Anies Baswedan dukung Pramono Rano di Jakarta. Ya. Tapi menurut gue nggak ngaruh sih, ya nggak?
Karena apa? Suara Pak Anies itu waktu Pilpres aja cuma 24%. Itu juga udah dipotong sekarang sama PKB, Nasdem, dan PKS. Ya mungkin ya kira-kira nih menurut perhitungan gue nggak nyampe 5% suara Pak Anies itu ya. Loyalis Pak Anies itu di Jakarta. Jadi ya nggak ngaruh sih ya. Yang pasti ya justru ini sebenarnya memperlihatkan sosok Anies yang oportunis banget. Kalian paham kan? Secara kan ya kemarin kan digaung-gaungkan Anies akan diusung PDIP, ya kan? Kemudian anak wabah itu udah riang gembira menyambut itu, ya kan? Abahnya maju, ya kan? Untuk menjadi cagup lagi. Ternyata di PHP sama PDIP, ya kan? Terus sekarang tiba-tiba jadi mendukung aja nih Pramono sama Rano, ya kan, tanpa ada jabatan atau apapun. Ya menurut gue sih ya ini anak wabah nih harus concern gitu ya, bahwa ternyata Pak Anies itu nggak seidealis yang kalian kira. Tetap aja dia politisi yang oportunis, ya kan? Berarti ini memverifikasi sifat dan karakter dari Pak Anies Baswedan. Justru dukungan Pak Anies itu, ya kan, memperlihatkan bahwa dia tidak konsisten di jalan perubahan. Kemarin kan ada deklarasi Partai Perubahan katanya, tapi dari jubirnya Anies bilang, oh Pak Anies tidak terafiliasi dengan Partai Perubahan. Padahal jelas-jelas Partai Perubahan itu ingin mengusung Pak Anies di 2029 jadi presiden, capres gitu kan. Tapi Pak Aniesnya sendiri menolak gitu kan, enggak mengakui gitu kan. Jadi kayak mana lah nih Pak Anies ini ya. Padahal saya tuh support banget loh Pak Anies tuh bikin partai sendiri, jadi nggak dompleng sana dompleng sini, nggak jadi kutu loncat Pak Anies, ya kan. Jadi biar fair kita bermain nanti di 2029. Pak Anies punya partai, ya kan, ada yang mengusung. Nah jadi sekarang sih ya gue mempertanyakan nih anak-anak wabah nih, sekarang kemana kalian akan berlabuh? Aduh, kasihan deh lo, kalau kata anak zaman dulu nih ya, cucian deh lo. Salam waras. Wih gila, Kejaksaan Agung tariknya ngeri banget. Dia berhasil nangkep bos Sriwijaya Air yang ngelakuin korupsi di pertimahan sampai dengan berapa? 300 triliun. Jaksa Agung menangkap salah satu orang terkaya di Indonesia, konglomerat pemilik maskapai Sriwijaya Air dalam kasus timah. Henry Lee ditangkap saat kembali dari Singapura karena beberapa kali sebelumnya itu udah dikasih surat panggilan datang. Gokil sih, Mas Kaisang. Permainannya ngasih clue langsung keciduk, ngasih clue langsung keciduk. Mas Kaisang gokil, keren. Dan akhirnya langsung diciduk bro. Kabarnya beliau ini yang membiayai proses pembelian mesin untuk melebur biji timah ilegal. Yang kedua, beliau juga membuat perusahaan boneka di mana untuk menyelundupkan hasil biji timah dari timah ilegal yang merugikan negara sampai dengan 300 triliun. Kalau ngomongin soal pertambangan di Indonesia ini rame banget. Apalagi ada video yang lagi viral masalah tambang minyak ilegal yang diupload sama salah satu akun. Ini video yang lagi ramai kemarin, di mana ini salah satu tambang minyak ilegal yang ada di daerah Sumatera yang diupload oleh sebuah akun yang isi captionnya kayak gini. Bapak Kapolri harus tahu ini adalah sarang mafia penyuling minyak ilegal di desa Bayat Ilir Musi Baju Asin. Ini baru satu sampel tempat Pak, sedangkan ini ada banyak sekali tempat penyulingan minyak ilegal. Aparat di sini pada tutup mata karena apa Pak? Bapak sudah pasti tahu lah, kami sudah capek lapor dengan mereka, bahkan informasi ada anggota juga yang ikut bermain dengan minyak ilegal. Nah ini PR-nya Pak Kapolri nih, jadi video ini harus sampai ke Pak Kapolri biar ditindak nih. Kemarin kan sempat viral di daerah timur tuh masalah polisi yang dipecat gara-gara mengungkap tentang mafia minyak. Nah apakah aparat ini terlibat lagi?
Kalau lo pengen tahu video lengkap masalah minyak ini, cek aja di video tadi ada namanya. Dan kita kawal semoga itu abang admin yang ngelaporin itu tetap aman. Dan video ini harus viral sih, karena itu mafia gue yakin gede banget. Nah, tugas kalian buat ngeviralin biar Pak Kapolri ngeliat, dan nanti Pak Prabowo balik dari luar negeri nih untuk kasus ke-up. Oke, tugas kalian sekarang untuk nge-like dan share video ini. Nanti kalau ada video baru gua share. Pokoknya Indonesia harus bebenah. Ini udah lagi bener nih pejabat-pejabat kita. Oke. Pakai toa. Yang bertengah-tengah menurut saya. Recorder. Aduh. Dahsyat. Oke, siap. Langsung. Pakai juga. Double. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdiri di sini Saya kenapa nggak mau terlibat terlalu banyak dikit-dikit demo. Saya melihat kalau orang maunya demo terus berarti udah punya penghasilan di situ, ya nggak? Kalau orang sudah sering mengerjakan sesuatu dan lama hanya di situ mainnya, berarti punya penghasilan dia di situ. Ya sesekali oke lah untuk sesuatu yang besar. Tapi kalau dikit-dikit demo berarti ada penghasilan ini di sini. Nah, kasihan dong yang nggak punya penghasilan dari situ diajak demo mulu. Sebenarnya ini bukan 2016 bro. Ya, di WA ngamuk-ngamuknya masih cara 2016. Ya gampang lah kita dipengaruhi. Tapi saya tidak ingin mengorbankan Indonesia yang sudah bagus ini. Jangan gampang terburu-buru nih, terutama emak-emak militan yang gampang kesundut, yang sumbu pendek, baru dipancing pakai WA dikit langsung meledak gitu ya. WA lalu bikin kelompok, ayo ke sana, ayo ke sini. Gak usah nyala-nyalain Bapak Prabowo, gak usah nyala-nyalain Gibran, gak usah menghakimi Gibran tentang ekonomi rakyat dan segala macam. Gak usah juga ngomongin Bapak Joko Widodo ngapain aja 10 tahun bla 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 bla. Gak usah ngomongin ekonomi kalau diri sendiri aja gak mau berusaha. Diri sendiri aja gak mau bergerak, diri sendiri tuh gak mau berkembang dan gak mau maju. Gak mau ngikutin zaman, gak mau belajar, gak mau baca-baca pengetahuan, dan gak mau mencari tahu. Gue pernah ngomongin tentang Bapak Jokowi 10 tahun ngapain aja, infrastruktur dan lain-lainnya di konten gue yang ini ya. Kalau kalian belum nonton silahkan ditonton, itu videonya juga lumayan panjang, tapi itu isinya edukasi, isinya ilmu gua kasih ke kalian. Hidup kamu ya tanggung jawab kamu, tidak ada campur tangan orang lain untuk membuat hidupmu lebih berhasil atau lebih tinggi. Tidak, hidupmu tanggung jawabmu, bukan tanggungan orang lain, apalagi pemerintah. Pemerintah itu ngurusin negara, bukan mengurusi perut dan hidupmu sendiri-sendiri. Ya terus kalau kayak gitu ngapain dong ada pemerintah kalau segala-galanya kita atasi sendiri? Tadi gua kasih taunya apa? Gue bilangnya apa? Pemerintah itu mengurusi negara, bukan mengurusi hal pribadi-pribadi hidupmu. Sekarang kalau mau bahas pemerintah, coba gue tanya, pemerintah kurang bantuin apa? BPJS ada, BLT ada, KIS ada, KJP ada, KIP ada. Itu diperuntukkan untuk siapa? Ya untuk kalian-kalian yang membutuhkan bantuan. Bansos buat siapa? Buat kalian, buat rakyat. Hidup kita ya tanggung jawab kita, hidupmu tanggung jawabmu. Tugas pemerintah ya mengurus negara. Lo pikir yang ngurus negara siapa? Bapak lo, kakek moyang lo. Emang menurut lo kerja di pemerintahan itu kayak gimana? Kok ekspektasinya tinggi banget gitu loh? Ekspektasinya tuh terlalu tinggi sampai bisa-bisanya menggantungkan diri sendiri kepada pemerintah. Terus emang lu gak mau jadi pribadi, jadi manusia tuh yang berpikiran maju gitu? Memang pemerintah itu membantu rakyatnya, pemerintah itu mewakilkan rakyat. Iya, gue tahu pemerintah itu juga dipilih oleh rakyat dan untuk rakyat. Gue paham sampai situ, gue bener-bener paham. Tapi balik lagi ke diri masing-masing, balik lagi ke SDM-nya, balik lagi ke pribadinya. Mau sampai kapan lu terus-terusan ngandelin pemerintah dan segala macam? Sedangkan lapangan pekerjaan udah banyak. Bahkan gue turun langsung ke lapangan. Pekerjaan itu sekarang banyak banget. Lowongan pekerjaan itu banyak banget. Tapi kalau kalian yang udah nonton konten gue yang tadi gue bilang ya, di situ gue udah bilang lapangan pekerjaan itu banyak. Tapi yang mau melamar kerja itu banyak maunya. Skill nggak ada, maunya gajinya gede. Giliran gajinya agak gede, dapat tekanan dari atasan, kena mental, resign. Sekolah gratis dari pemerintah ada, tapi pada banyak yang maunya masuknya swasta. Jadi masih salahin pemerintah.
Program beasiswa dari pemerintah ada. Sekarang tinggal gimana kita SDM-nya itu bisa bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah dengan baik. Sorry to say ya, hal ini pernah gue sampaikan di konten gue yang tadi gue bilang itu, yang waktu itu gue bikin. Gue pernah bilang kayak gini, sorry to say ya, kalau udah tahu kalian masih kurang mampu, kalian masih kere, kalian masih miskin, ya udah jangan banyak-banyak punya anak. Lu ilangin deh tuh ya peribahasa-peribahasa banyak anak banyak rezeki. Nggak ada ya, ngegedein anak itu pakai duit, beli susu, pampers segala macam itu pakai duit ya. Keputusan untuk menikah, berkeluarga, punya anak itu keputusan kalian, keputusan pribadi. Jangan diserahkan, jangan dibebankan kepada bantuan pemerintah. Kendati demikian, pemerintah bantuin nggak? Bantuin, bantuan untuk ibu hamil ya, makan siang gratis udah mulai disalurkan bertahap, sekolah gratis, dan bantuan-bantuan pemerintah lain yang tadi udah gua sebutin. Kurang apa? Sekarang balik lagi ke diri kalian masing-masing, sadar diri, sadar diri. Kurang apa? Pemerintah tuh kurang apa? Udahlah, coba kalian tuh yang introspeksi diri, gantian gitu. Jangan pemerintah terus yang disuruh introspeksi diri gitu. Kalian tuh juga Terus ya, gue baru ngeliat konten-konten tentang pembangunan IKN terkini ya, pembangunan IKN terbaru update-nya gitu ya. Itu banyak banget pro kontra terhadap IKN, terutama para wabah, wakil anak abah yang pada sakit hati. Menurut gue IKN itu bener-bener indah banget. Tapi komen-komennya balik lagi, SDM-nya no. Karena IKN belum jadi apa-apa, butuh 20 tahun untuk pembangunan bla 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 bla. Gue kasih tahu, lo pikir Jakarta ya bisa sampai kayak sekarang itu cuma butuh waktu 5 tahun? Hah? 10 tahun? Tidak sayang, 20 tahun bahkan lebih. Terus ada juga yang bilang IKN itu hasil naikin BBM dan pajak rakyat jelata ya. Gue kasih tahu ya, anggaran yang dikeluarkan untuk membangun IKN itu hampir setara dengan pembangunan anggaran pendanaan yang diberikan kepada Abah waktu menjabat. Cuman bedanya, Abah gue nggak tahu dia buat apa, tapi Bapak Jokowi membangun kota, yaitu IKN. Melek matamu blok.